Beberapa sekian tentang August Comte yang merupakan Bapak Sosiologi. Berikut ini saya akan menjelaskan riwayat singkat Comte. Beliau lahir pada tanggal 19 Januari 1798 di Prancis. Beliau wafat 5 September 1857 di Paris, Prancis. Berikut ini saya akan bacakan riwayat singkatnya. Auguste Comte dikenal sebagai bapak pencetus ilmu sosiologi. Beliau juga pencetus pertama kali positivisme, yaitu mempelajari masyarakat secara ilmiah dan logis. Beliau juga percaya bahwa masyarakat bisa dipelajari secara ilmiah dan logis seperti halnya ilmu sains seperti fisika dan biologi. Saya akan menjelaskan teori dan pendapat menurut Auguste Comte. Auguste Comte menyatakan teori positivisme, yaitu manusia dalam memahami dunia melewati tiga tahap perkembangan intelektual, yaitu yang pertama tahap teologis, terus yang kedua tahap metafisik, dan yang terakhir tahap positif atau tahap ilmiah. Menurut tahap teologis, manusia masih berpikir secara zaman dahulu, yaitu mereka menyatakan bahwa kejadian yang ada di dunia dinyatakan sebagai kekuatan supranatural atau kemarahan dewa. Contohnya seperti petir yang merupakan tanda kemarahan dewa. Sedangkan menurut tahap yang kedua, yaitu tahap metafisik, manusia mulai berpikir secara ilmiah tetapi masih menggunakan cara yang abstrak. Contohnya, manusia menyatakan petir sebagai akibat dari lingkungan tanpa penjelasan ilmiah. Sedangkan menurut tahap positif atau tahap ilmiah, manusia mulai melakukan observasi, penelitian, dan pengecekan secara langsung terkait kejadian yang terjadi di dunia. Nah, menurut Auguste Comte, masyarakat yang maju akan sampai pada tahap positif yang dimana semuanya akan dijelaskan secara ilmiah. Hukum tiga tahap. Hukum ini menggambarkan perkembangan cara berpikir manusia seperti yang dijelaskan di atas. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana cara masyarakat berubah dan berkembang dari zaman kuno ke zaman modern. 3. Sosiologi sebagai ilmu. Comte membagi sosiologi menjadi dua cabang utama. Statika sosial, mempelajari struktur dan keteraturan dalam masyarakat, misalnya norma, lembaga, keluarga. Dinamika sosial, mempelajari perubahan dan perkembangan dalam masyarakat, misalnya revolusi sosial, perubahan budaya. Saya akan menjelaskan contoh teori Auguste Comte dalam kehidupan masyarakat. 1. Pendidikan. Dahulu, penyakit atau musibah dianggap sebagai kutukan. Sekarang, pendidikan mengajarkan cara berpikir ilmiah, sehingga siswa dapat belajar penyebab penyakit secara biologis dan bisa mencegahnya. 2. Kesehatan. Masyarakat modern lebih percaya dokter dan ilmu medis dibanding dengan dukun atau perdukunan, karena ilmu medis didasarkan dengan observasi dan uji coba ilmiah. Hukum dan pemerintahan. Hukum yang dulu berdasarkan kepercayaan adat kini telah digantikan oleh hukum yang tertulis dan sistem peradilan yang objektif. Ini adalah bentuk positif karena hukum dibuat berdasarkan data dan pertimbangan rasional. Pemikiran anak muda sekarang lebih terbuka pada informasi ilmiah dari internet dan kesimpulannya ialah Auguste Comte adalah pelopor dalam memperkenalkan cara berpikir ilmiah dan rasional dalam memahami masyarakat. Melalui teori-teori positivisme dan hukum tiga tahap, Comte memberikan dasar bagaimana masyarakat berkembang dari pola pikir mitos ke pola pikir ilmiah. Teori-teorinya masih relevan hingga sekarang, terutama dalam pendidikan, kesehatan, dan kemajuan teknologi, serta sosial.